Jangan pernah dirimu berpikir menyerah, selagi masih ada waktu untuk merubah. Terus kejar mimpi dan gapai cita-cita, karena ku yakin dirimu pasti bisa. Yo yo ayo yo kawan, yo ayo yo kawan, yo ayo yo kawan, kau pasti bisa. Terus kejar mimpi dan gapai cita-cita, karena ku yakin dirimu pasti bisa. Pancasila merupakan dasar negara yang juga dikenal sebagai ideologi negara. Pancasila ini juga memiliki beragam fungsi yang sangat berguna bagi keselarasan kehidupan warga negara Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini berisi rumusan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan khususnya bagi rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya warga negara Indonesia berkelakuan dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila yang disahkan pada 1 Juni 1945 ini juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan teladan atau acuan untuk menjalankan hidup yang tertata ataupun teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sudah dijelaskan bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai seperangkat nilai yang digunakan bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur tiap-tiap warga negara Indonesia. Di samping dijadikan sebagai pengatur dan pengarah kehidupan warga negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup, berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup pada setiap hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila. Dengan menerapkan Pancasila tersebut, kita dapat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, hingga hidup kita akan jauh tertata dan juga menciptakan keamanan serta kenyamanan antara satu sama lainnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu penerapan Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas pada Garuda Pancasila. Sila pertama mencerminkan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, serta melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri, dan mencerminkan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai keyakinan, kepercayaan, serta agama.
menjadikan negara Indonesia tidak hanya berlandaskan pada satu agama tertentu saja, dan di mana setiap warga negara wajib memeluk agamanya sesuai keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun pemerintah. Di sini saya mengambil contoh dari sudut pandang agama Islam, sesuai dengan video yang telah saya dokumentasikan sebelumnya. Di Masjid Syekhona Khalil, masjid yang sangat terkenal di Kota Bangkalan, khususnya Pulau Jawa, di mana banyak sekali umat Islam yang berdatangan dari berbagai macam ras, suku, adat, dan aliran Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Namun mereka tetap satu agama dengan tujuan untuk menyambung silaturahmi atau berziarah. Contoh pertama yaitu adalah menjalankan kewajiban beragama seperti sholat dan ibadah lainnya seperti zikir dan tahlilan. Kedua, kuatnya toleransi. Meski banyak orang asing dari luar kota, mereka tetap rukun dalam beribadah tanpa melihat suku dan ras. Mereka saling menghargai satu dan sama lainnya. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Salah satu contohnya ada di video berikut. Video ini menampilkan suasana pada pukul 1 siang hari. Di daerah ini sudah menjadi kebiasaan atau norma untuk melakukan tidur siang. Maka dari itu, orang-orang sangat menghargai waktu ini, dan waktu istirahat adalah hak asasi segala warga. Berlaku pula pada malam hari, tidak ada terdengar suara kegaduhan atau keributan atau suara keras, serta acara apapun di atas jam 9 sudah dibubarkan. Ada kesadaran tinggi dalam menghargai jam malam atau waktu istirahat. Setiap orang sangat berhak mendapatkan waktu istirahat mereka masing-masing. Penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia sangat terlihat pada kehidupan sehari-hari. Terlampir di video tersebut, semua warga berbaur dan berinteraksi sosial serta mendapatkan perlakuan yang sama. Saling menyapa dan menghargai sudah menjadi nilai dasar yang sering diterapkan warga Indonesia. Tidak peduli latar belakang atau dari suku manapun, mereka saling berinteraksi. Adapun kegiatan lainnya yang menunjukkan pengamalan sila ketiga adalah kegotong royongan warga. Dalam video tersebut, beberapa warga saling bekerja sama untuk membangun atau mendekorasi pos atau fasilitas daerah itu demi kenyamanan bersama. Gotong royong di Indonesia sudah sangat tertanam sedari dahulu. Bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita jumpai di pasar tradisional, di mana adanya transaksi jual-beli antar warga juga termasuk bentuk implementasi sila keempat, seperti berikut ini. Saya mau beli Bu, lomboknya berapa? Seberapa sedoso untuk 1 ton? Satuan berapa? Sekawan ewu. Boleh beli satuan? Iya, beli satuan aja. Ya. Adanya transaksi jual-beli, utamanya tawar-menawar dalam pasar tradisional ini merupakan salah satu bentuk dari musyawarah, yang mana akan dicapai adalah suatu harga yang akan disetujui oleh pembeli dan penjual, sehingga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita lihat salah satu bentuknya pada video kali ini, yaitu beberapa orang yang sedang antri di salah satu pusat perbelanjaan. Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia sudah mampu mengamalkan Pancasila, utamanya sila kelima dengan baik dan benar. Budaya antri juga dapat menghapus strata sosial di kalangan masyarakat,
tidak memandang setinggi apa jabatannya dan dari mana asalnya, maka dimanapun ia berada, wajib hukumnya untuk tetap antri. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif, sehingga seluruh masyarakat akan dapat merasakan keadilan di setiap elemen kehidupan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mereaksi video yang sudah kita buat. Yang selanjutnya yaitu kita bersama kakak siapa? Sapro. Oh, kakak Sapro, ya. Kan tadi udah melihat videonya ya kak. Menurut kakak, video itu kira-kira termasuk penerapan sila keberapa kak? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, apakah hal tersebut sudah mencerminkan perilaku warga negara yang baik dan benar belum kak? Ya, untuk videonya sih mencerminkan warga yang baik dan benar. Artinya taat kepada kepercayaan masing-masing. Jika kita melanggar sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menurut kakak bagaimana sih? Ya, itu artinya melanggar suatu kepercayaan masing-masing dalam artian tidak mematuhi aturan agamanya dalam entah itu agama Islam atau apa agama di luar Islam. Ya, artinya dia tidak patuh lah atau tidak taat dalam menjalankan perintahnya. Kira-kira hal tersebut, menurut kakak bagaimana sih sosok warga negara yang baik dan benar itu bagaimana? Ya, sosok warga negara yang baik dan benar itu ialah dia mengabdi dalam artian gimana caranya memajukan suatu bangsa negara Indonesia yang adil dan bijaksana, dalam artian bagaimana caranya untuk agar maju negara Indonesia entah dalam perilaku sehari-hari ataupun perilaku dalam Berkehidupan ya kak? Ya. bersosialisasi. Apakah ada kesan atau pesan tersendiri buat masyarakat atau pemerintahan kak? Pesannya buat apa ya? Buat masyarakat atau pemerintah boleh? Ya, intinya saling menjalankan ya gimana pemerintah supaya lebih maju lagi negara untuk masyarakat, supaya bisa membantu kepada apa ya, Laksanaannya gitu ya kak? pelaksanaan atau cara ininya lah. Jadi Tugas. pas pemerintah udah menciptakan kebijakan, jadi masyarakat juga harus mentaati gitu ya kak? Oke, terima kasih ya kak atas kesempatannya, atas waktunya. Ibu siapa? Ibu Esti. Tadi ibu sudah melihat videonya kan? Ada kan? Bagaimana tanggapan ibu mengenai video tersebut jika dikaitkan dengan Pancasila itu? Video tadi itu termasuk penerapan sila keberapa gitu? Kalau video tadi kan sunyi ya. Mungkin sila kedua ya. Ya bisa dijelaskan lebih detail Bu, bagaimana bisa dikaitkan dengan sila kedua? Mungkin dengan sunyian itu kita terwujud kemanusiaan yang ada. Mungkin ya. Iya, jadi pas waktu istirahat gitu kan, ada sunyi, berarti masyarakat sekitar itu saling menghargai gitu kan Bu. Berarti terwujudnya sila kedua kemanusiaan yang ada. Jika hal tersebut sudah mencerminkan warga negara yang baik dan benar belum? Menurut ibu sendiri, bagaimana sih warga negara yang baik dan benar itu? Warga yang baik dan benar itu ya banyak mungkin ya, saling menghargai, saling toleransi, ya menjadi warga negara yang baik ya. Ini saja yang saya tahu ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa warga negara yang baik dan benar itu bisa menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari ya Bu. Baik, ada pesan atau pesan tersendiri buat masyarakat atau buat pemerintah Ibu? Aduh, kalau pesan buat pemerintah sih nggak apa-apa nih ngomong kayak gini. Nggak apa-apa.
Saya berharap sih pada pemerintah ya lebih mungkin lebih harus mengetahui memahami rakyatnya yang paling kecil. Kalau buat masyarakat sekitar apa ada Bu? Ya kalau buat masyarakat sekitar saya tempat tinggal saya sekarang ini sih sekarang ini nggak tahu lah ya, juga nggak ngerti ya. Dengan digital ini kayaknya sekarang lebih condong ke sendiri-sendiri gitu. Individualis gitu ya. Karena orang apa tuh sudah bisa ini sendiri gitu. Kayaknya memang tantangan itu semakin kesini itu semakin saya merasakan semakin berat kalau pribadi saya ini ya. Pribadi saya kayaknya akan terasa tuh semakin berat. Kayaknya kayak kata Mbak tadi lah, individualismenya gitu loh yang justru menonjol. Ya tapi mudah-mudahan nanti ke depannya ya gimana lah pemerintah mengodoknya juga ngerti gitu kan, gimana pemerintah mengodoknya sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur, sejahtera. Ya kalau soal ngomong gitu sih mungkin panjang lebar karena saya juga dulu fokus banget gitu kan ya. Cukup kali sebentar gitu. Ya mungkin kita bisa membantu menjadi warga negara yang baik dan benar ya Bu. Kita taat aturan, kita saling menghargai, hidup rukun, begitu ya Bu. Ya mungkin gini aja, artinya kita nggak bisa menuntut kepada pemerintah ya. Tapi saya waktu sekolah dulu, saya guru PMP saya berkata sama saya begini, kamu jangan harapkan apa yang diberikan pemerintah kepada kamu, tapi kamu pikirkan apa yang bisa kamu berikan kepada pemerintah. Halo teman-teman, jadi kali ini saya sudah berada di salah satu rumah makan di daerah Kebonjeruk. Jadi saya akan mewawancarai salah satu warga terkait video yang sudah kami buat. Langsung saja saya sudah berada di rumah makan bersama salah satu warga, bersama kakak siapa? Zen. Halo kakak Zen. Mohon izin waktunya sebentar ya kak. Ya. Kita kan sudah membuat video terkait Pancasila ini. Kakaknya disuruh mereaksi terkait video tersebut. Boleh dilihat dulu videonya ya kak? Ya. Kakaknya sudah melihat video tadi kan? Sudah. Bagus. Ya, setelah melihat video tadi, kira-kira apa kaitannya dengan Pancasila? Kaitannya dengan Pancasila, Persatuan Indonesia. Oke, berarti bisa dikaitkan dengan sila ketiga ya. Kira-kira kaitannya bagaimana? Bisa tolong dijelaskan? Ya, di antara banyak orang itu bisa menerima ada satu momen di mana semua orang bisa berkumpul bersama tanpa melihat suku, etnis, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, menjadi satu, berbaur. Ya, saya pikir persatuan bisa berkaitan dengan itu, dengan video tersebut. Oke, baik kak. Kira-kira hal tersebut sudah mencerminkan warga negara yang baik dan benar belum? Untuk mencerminkan baik dan benar atau gimana ya, itu enggak juga sih, karena itu kan sifatnya masih sangat abstrak. Yang dimaksud persatuan itu kan bukan persatuan dalam konteks hanya berbaur saja, tapi lebih kepada bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, daerah, dan lain sebagainya. Menurut kakak, bagaimana sih warga negara yang baik dan benar itu? Jujur, beradab, tidak julid, tidak merugikan orang lain. Udah, itu aja sih. Berarti harus mengamalkan sila pertama sampai sila kelima Pancasila ya? Benar sekali, benar. Oke kak, makasih ya atas waktunya kak. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hutmi Amifia Ilma, NIM 050103210012. Di sini saya akan mewawancarai mengenai reaksi atau pendapat masyarakat tentang sila keempat dan sila kelima. Permisi Kak, saya ingin bertanya mengenai pendapat Kakak tentang tawar-menawar yang sering terjadi di dalam proses jual beli itu tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya, tawar-menawar dalam proses jual beli itu adalah hal yang wajar karena penjual itu kadang mengambil untung yang sangat banyak dari harga yang mereka ambil di distributor atau produsen dari barang tersebut. Baik. Terus jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila yaitu musyawarah, apakah menurut Kakak tawar-menawar ini tuh termasuk musyawarah? Kalau menurut saya iya, karena dari musyawarah itu kita dapat menentukan harga jual yang cocok di hati penjual dan hati konsumennya. Terus menurut Kakak kalau misalnya ada pembeli yang melakukan tawar-menawar itu tuh termasuk sikap warga negara yang baik dan benar atau bagaimana? Sebenarnya iya, tapi jangan juga kita itu menawar dengan harga yang sangat jauh dari yang mereka ambil di distributor. Baik, terima kasih ya Kak. Saya ingin bertanya pendapat Bapak mengenai tawar-menawar ketika proses jual beli. Ya namanya jual beli itu kan harus ada kesepakatan dua belah pihak penjual dengan pihak pembeli. Nah untuk mencapai kesepakatan itu ya tawar-menawar. Kalau cocok ya jadi, kalau nggak cocok ya nggak tercapai kesepakatan, nggak jadi jual belinya gitu. Jadi itu merupakan hal yang memang semestinya, karena jual beli itu harus sama-sama sama-sama sepakat, sama-sama ridho satu sama lain. Jadi ya memang sebaik-baiknya jual beli itu harus ada proses tawar menawar supaya clear gitu. Jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila kan musyawarah. Menurut Bapak tawar-menawar ini termasuk musyawarah atau bukan? Iya, namanya tawar-menawar itu, musyawarah itu kan untuk mencapai untuk mencapai kesepakatan, ya kan? Tawar-menawar mencapai kesepakatan, musyawarah juga mencapai kesepakatan. Ya kalau nanti sepakat ya jadi, kalau sepakat untuk enggak jadi ya enggak apa-apa juga kan gitu. Jadi tawar-menawar dalam jual beli itu merupakan salah satu bentuk musyawarah juga. Terus jika ada orang yang melakukan tawar-menawar, apakah itu termasuk sikap warga negara yang baik atau bukan? Ya saya pikir itu untuk sebagai bentuk keterbukaan, ya kan, transparansi. Dalam proses tawar-menawar itu kan pasti ada yang nawar maunya rendah karena melihat ada mungkin kelemahan dalam sesuatu yang mau dibeli. Kemudian dari pihak penjual juga mempertahankan argumentasi gitu. Jadi menurut saya bagus itu untuk ya itu juga bentuk demokratisasi di dalam transaksi, dalam hubungan bisnis dan seterusnya gitu. Kak, saya ingin bertanya lagi mengenai pendapat Kakak ketika orang mengantri di kasir itu seperti apa? Orang yang mengantri di kasir itu sudah termasuk orang-orang yang mematuhi peraturan yang ada di tempat perbelanjaan tersebut. Jika dikaitkan dengan sila kelima yaitu keadilan, apakah menurut Kakak ketika mengantri di kasir itu sudah menunjukkan sikap adil? Ya, karena kita sudah mendahulukan orang yang mengantri duluan dan tidak menyerobot antrian tersebut. Menurut Kakak apakah mengantri di kasir itu menunjukkan sikap warga negara yang baik dan benar? Iya, karena menurut saya ketika kita mengantri itu kita udah menghargai orang yang sudah ngantri duluan dan kita sudah mematuhi tata tertib yang baik yang sudah disediakan oleh tempat perbelanjaan tersebut. Baik, terima kasih ya Kak sudah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya lagi
mengenai pendapat Bapak tentang ketika mengantri di kasir itu seperti apa? Ya, mengantri itu apa ya, karakter yang bagus ya, karena di situ kan ada kesabaran, kemudian ada mendahulukan orang lain, kemudian ada disiplin gitu. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju, negara yang udah berbudaya tinggi, pendidikannya tinggi, ngantri itu menjadi menjadi nilai positif gitu. Karena kalau nggak ngantri kan nanti orang saling mendahului, bisa terjadi salah paham, keributan gitu, rebutan. Nah kalau sesuatu sudah rebutan kan nanti jadi berpotensi terjadi chaos dan lain sebagainya, tercipta ketidakteraturan. Tapi kalau mampu mengantri kan akan tercipta keteraturan, akan tercipta saling menghormati, mendahulukan orang lain, dan itu menjadi nilai positif yang harus dimiliki oleh semua warga negara kita semestinya gitu. Jika dikaitkan dengan sila kelima yaitu keadilan, apakah menurut Bapak ketika mengantri di kasir itu salah satu bentuk yang adil? Ya iya, karena misalnya orang lebih dulu datang, lebih dulu ngantri, ya harus diutamakan gitu. Kalau kita datang belakangan minta dilayani duluan, nggak mau ngantri, itu kita namanya zolim kepada orang gitu. Dan zolim itu kan bentuk ketidakadilan gitu. Tapi kalau kita bisa ngantri, ya kita bisa meletakkan keadilan memang semestinya seperti itu gitu. Terus menurut Bapak apakah mengantri di kasir itu salah satu bentuk sikap warga negara yang baik? Iya, karena kan kita harus mengutamakan kepentingan orang juga, kemudian menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau orang datang duluan ya harus dilayani duluan gitu. Kecuali kalau kita di belakang kita ada orang tua, jompo dan lain sebagainya, misalnya kita mendahulukan orang tua tersebut, antri kita yang semestinya dilayani tapi di belakang kita persilakan untuk dilayani duluan, itu juga merupakan bentuk hal yang luhur gitu. Jadi orang kalau nggak bisa ngantri itu tanda kalau dia tidak bisa menempatkan diri gitu. Tapi kalau dia bisa ngantri, sabar, berarti dia warga negara yang bisa menempatkan posisinya dengan benar. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video penerapan kelima Pancasila tadi bahwa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila sangatlah penting. Karena tidak hanya mengatur kita dalam bertingkah laku, namun juga mengamalkan Pancasila, kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Berikut kesimpulan dari pengimplementasian dari kelima sila tadi. Sila pertama, yaitu mencerminkan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. Karena negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam keyakinan dan kepercayaan serta agama menjadikan negara Indonesia tidak hanya berlandaskan pada satu agama tertentu. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai setiap agama yang ada. Sila kedua, terdapat penerapan sila kedua di masyarakat. Di antaranya sangat sederhana, yaitu dengan menjaga adab yang selalu dijunjungi dengan norma kemanusiaan yang tumbuh dalam perkembangan sebagai kebiasaan masyarakat sekitar. Sila kedua, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang. Penerapan sila ketiga selalu ada toleransi, saling berbaur dan menyapa walaupun dengan orang asing pun sekalipun sudah bisa diterapkan. Sila keempat, tawar-menawar adalah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, di mana tawar-menawar ini termasuk salah satu bentuk dari implementasi Pancasila keempat.
yaitu musyawarah. Tawar-menawar termasuk dalam sikap warga negara yang baik karena mencakup nilai-nilai musyawarah dan demokrasi. Sila kelima, mengantri mengajarkan kesabaran, disiplin, dan tidak mementingkan ego diri sendiri. Mengantri mencakup nilai keadilan karena mengantri merupakan salah satu nilai positif yang harus dimiliki oleh semua warga negara karena bisa memposisikan dirinya dengan yang benar. Oleh karena itu, kita harus mengimplementasikan semua kelima sila ini untuk bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Kami Kami mahasiswa Unisas yang mengikuti kuliah offline dan online